Sabda Palon itu mengajarkan tentang kebenaran, sedangkan Naya Genggong itu lebih kepada mengontrol saat junjungannya ini ngelirwake dawuh atau tidak sama sekali mau menjalankan dawuh. Nah, ini Naya Genggong ini yang selalu mengingatkan. Jadi gini Pak Bagus, apa mungkin bisa dijelaskan sosok Sabda Palun itu sendiri seperti apa dan karakternya yang bisa dijelaskan oleh pengalaman pribadi Pak Bagus sendiri. Monggo Pak. Yeah. Jadi kalau untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk lebih memahami siapa itu Sabda Palon, tentu saja kita juga tidak cukup hanya membaca sebuah referensi buku-buku sastra, tetapi lebih dari itu pada saat panjenengan itu ikut merasakan di dalam diri, nanti akan terbimbing menggambarkan seperti apa sosok itu. Tetapi sebagai gambaran yang nanti akan menjadi pemicu kesadaran panjenengan untuk membayangkan sosok dan karakter seperti apa, tentu saja kita kembali pada peristiwa masa lalu, di mana Sabda Palon sendiri itu adalah manusia biasa yang sungguh-sungguh manusia, jadi bukan makhluk gaib ya seperti kita. Jadi bisa merasakan sesuatu, bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, Sabda Palon sendiri itu diangkat menjadi salah satu penasihat raja, tetapi pada hakikatnya dia hanyalah seorang abdi. Kenapa seperti itu? Itu sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi pemahaman pada saat itu. Seorang raja itu yang menjadi penasihat utamanya adalah orang yang justru diambil bukan dari kalangan orang pandai, tapi justru orang yang sangat-sangat minim pengetahuannya, sehingga hanya mengandalkan rasanya saja. Nah, saat itu Rikolo Sugeng lewat pengalaman pribadi saya, ya karakternya sebenarnya dia pun seorang yang menjadi tuntunan bagi raja, tetapi dia itu tidak selalu menempatkan diri sebagai guru. Dia tidak selalu mengajari kepada raja, pada junjungannya, tetapi hanya pada saat sang raja itu menanyakan sesuatu. Nah, maka abdi ini sebenarnya itu hanya cenderung diam dan mengamat-amati. Tetapi peristiwanya tidak seperti yang kita bayangkan. Walaupun Sabda Palon itu di dalam pribadinya, di dalam rohaninya itu mungkin mampu menjelaskan banyak hal, tetapi justru mendiamkan junjungannya itu untuk melakukan laku dulu. Baru setelah tidak tahu atau mengalami sebuah kebingungan, barulah Sabda Palon dunungke. Jadi itu perilaku saat itu tidak memposisikan diri sebagai guru, tetapi sebagai pendamping. Nah, inilah yang istimewa saat seorang yang punya banyak pengetahuan tetapi mampu menjaga dirinya sendiri untuk tidak tampil. Nah, tidak seperti sekarang ini. Pada saat kita itu bersekolah, punya banyak ilmu, lalu kita pengen tampil di depan banyak orang, menyampaikan kebisaan kita. Justru itulah orang-orang seperti itu kehilangan rumangsa. Nah, tetapi Sabda Palon
sungguh sosok yang paham benar dengan apa yang dipahami dan paham benar bagaimana harus menjalankannya, sehingga tidak banyak sesungguhnya yang diwedar kepada junjungannya, tetapi selalu saja menjelaskan saat junjungannya itu mengalami kebingungan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai yang dianjurkan. Nah gitu kan, kita sebenarnya tidak bisa membahas hanya Sabda Palon saja, tapi harus juga membahas Nayo Genggong. Tetapi oke lah, kita mencoba mengeksplorasi bagaimana bentuk kehidupannya pada saat itu. Ya, kalau digambarkan dia sebagai abdi, tentu saja dia tidak akan mungkin berpakaian seperti ibaratnya seorang pejabat kerajaan. Pakaiannya amat sederhana, ya. Tetapi dia memang memakai lambang-lambang yang dianugerahkan sebagai tanda bahwa dia itu menjadi bagian dari istana, dari keraton. Dia dipanggil saat dibutuhkan. Tidak selalu menguntit di mana junjungannya ada, dan itu dilakukan supaya junjungannya ini berkembang dengan sendirinya, tidak merasa selalu didikte, tidak merasa selalu diajari. Maksudnya supaya mereka menemukan kemanusiaannya sendiri, menemukan budinya lewat lakunya sendiri. Berbeda saat Sabda Palon ini mengajari selama ini terus menerus, sehingga junjungannya ini menjadi manja, tidak mau berpikir, tidak mau merasakan, tidak mau merenungkan, apalagi tidak mau menjalankan. Nah ini nanti yang perlu pahami untuk membantu kita membayangkan sosoknya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi Sabda Palon itu sosoknya pendiam, ya. Tapi saat berbicara dia banyak mewedar banyak hal. Saat ditanyai tentang satu hal, dia mungkin menjelaskan berbagai banyak hal. Jadi jangan dibayangkan dia itu selalu mengajarkan sesuatu, selalu memberikan junjungan sesuatu di setiap saat, tidak. Tetapi itu menjadi lampah, menjadi kehendaknya sendiri, supaya junjungannya itu menjadi tahu dengan sendiri. Karena yang diinginkan Sabda Palon di dalam lampah menjadi orang Jawa ini harus diawali dengan kesadaran. Sebab kalau diajari terus, mungkin junjungannya menjadi tidak sadar. Nah inilah yang menjadi kehendak beliau. Nah jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana kehidupan dahulu, ya karena memang sebagai sosok abdi, sebagai sosok pandito juga, tentu saja ya dia menjalaninya dengan penuh kesederhanaan. Nah ini yang bisa membantu kita membayangkan kehidupan masa lalunya seperti itu. Mungkin kan Pak, sedikit tadi Pak Bagus menyebut nama tentang tidak Sabda Palon dan Nayo Genggong itu satu kesatuan. Artinya juga tidak lepas dari, ketika membicarakan yang Sabda Palon juga tidak lepas dari Nayo Genggong. Itu ada hubungan yang seperti apa Pak? Dan di awal tadi juga ada yang Nayo Genggong itu selalu mengingatkan raja. Itu seperti apa Pak? Kinerjanya apa? Kerjasamanya kurang lebih. Ya, jadi mereka berdua, Sabda Palon dan Nayo Genggong ini mempunyai perutusan dan peran masing-masing. Sabda Palon itu mengajarkan tentang kebenaran.
Sedangkan Naya Genggong itu lebih kepada mengontrol saat junjungannya ini ngelirwake dawuh atau tidak sama sekali mau menjalankan dawuh. Nah, ini Naya Genggong ini yang selalu mengingatkan supaya junjungannya ini kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Sabda Pala. Nah, jadi walaupun kita bisa memahami seolah-olah mereka itu sejudu, nah, tetapi sesungguhnya berbeda. Nah, hakikatnya mereka berbeda, cuma perutusannya yang sama, satu misi itu. Untuk mendampingi. Siapa yang didampingi adalah junjungannya itu Raja-Raja Majapahit. Apa yang dibawa Raja Majapahit itu, nah ini yang menjadi pokok. Dimana kenapa kok Sabda Pala Naya Genggong itu kersa dijadikan abdi, kersa dijadikan abdi yang mandito, artinya memberikan ajaran. Karena Sabda Pala sangat-sangat tahu bahwa akan digariskan di dalam takdir itu lampah Wahyu Mataram ini akan dibawa oleh junjungan-junjungan ini. Tanpa membawa itu, mungkin juga kita menjadi tidak mengenal siapa Sabda Pala, siapa Naya Genggong, siapa pendulunya. Nah, ini yang harus dipahami. Ada esensi yang sangat penting di mana Sabda Pala menjadi mau di situ. Bisa sedikit disimpulkan itu Sabda Pala dan Naya Genggong itu pelindung bagi wahyu itu sendiri ya? Pokoknya itu pelindung ya? Iya, yang pokoknya itu pelindung Wahyu Mataram itu. Bukan melindungi rajanya, tetapi melindungi apa yang ada di dalam raja itu, budinya ini loh. Karena kan sudah menjadi kesadaran bahwa yang penting di dalam kehidupan ini adalah roh. Maka kita tidak bisa menghindar dari kematian. Nah, dan kita menyadari bahwa kematian itu bisa terjadi lewat jejalar sakit. Nah, tetapi Sabda Pala dan Naya Genggong ini mengajari kita itu untuk melindungi, merawat, menjaga budi itu. Nah, karena itulah yang menjadi yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk semua penjelasannya. Walaupun kalau menuruti pertanyaan-pertanyaan kami yang masih terpendam akan panjang, tetapi setidak-tidaknya penjelasan yang singkat ini sudah mewakili kegelisahan kami di dalam mengikuti obrolan-obrolan yang terjadi di luar, bahwa ternyata konteks nakes janji yang disampaikan oleh Sabda Pala sudah dijelaskan tadi, mengacu kepada pulihnya kesadaran kita selaku manusia untuk kembali kepada budi yang akan menuntun langkah laku kita selaku manusia. Para kadang demikian yang bisa kita dengar bersama. Semoga penjelasan tadi membantu pemahaman kita, setidak-tidaknya menambah wawasan dan ndunungke bahwa kita harus kembali ke jati diri kita, ke dalam. Ikuti terus channel ini dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.